Selamat pagi. Kok kurang keras ya? Selamat pagi. Mantap. Ya, bersyukur kita hadir di sini berarti sehat semua. Dan itu adalah tangan kasih pemeliharaan Tuhan terhadap kita. Dan kita amini dan kita bersyukur, kita mensyukuri. Mari masuk ke saat teduh, kita bersaat teduh sebentar. Kemarin siapa yang hadir di peneguhan pendeta Pramudia Hidayat? Wah, pada ada. Oh, yang lain pada nggak hadir ya? Itu online. Di sana banyak pantun itu. Ya, jadi hari ini pagi ini kalau nggak mulai dengan pantun rasanya kok kurang. Banyak abu di beranda kita, teramat lagi saat berdebu. Bapak Ibu Usinda tercinta, selamat pagi, selamat bertemu. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita semangat, kita memuliakan nama Tuhan dengan lagu Mulia Mulia dari PKJ. Mars Usinda dulu, maaf, hampir lupa. Mars Usinda wajib ini, lagu wajib nih. Ya, yuk mari kita nyanyikan Mars kita. Bersatu padulah usia indah, angkat suaramu, muliakan Tuhanmu, bangkitlah segera, ayunkan langkahmu, jadi teladan bagi dunia. Usia indah, sukacita senantiasa, tekun berdoa mengasihi sesama. Usia indah, bersyukur senantiasa, teguh beriman, jadi berkat sesama. Bersatu padulah usia indah, angkat suaramu, muliakan Tuhanmu, bangkitlah segera, ayunkan langkahmu, jadi teladan bagi dunia. Usia indah, sukacita senantiasa, tekun berdoa, mengasihi sesama. Usia indah, bersyukur senantiasa, teguh beriman, jadi berkat sesama. Semangatlah, Usinda GKI, Gading Serpong. Bener nih, walaupun sudah usia indah ini yang patut kita syukuri. Karena apa? Belum tentu semua orang bisa sampai ke usia indah seperti ini. Dan itu berkat dari Tuhan yang luar biasa. Sebetulnya dengan usia indah itu, kita itu punya banyak waktu. Kapan kita melayani? Di sini kan dibilang juga tekun berdoa, mengasihi sesama. Jadi ya kita kasih sesama. Udah tengok kanan kiri, sebelah kanan kiri, oke? Ya kita kasih senyum yang terbaik, kita kasih dengan manis ya.
Oke, ya. Dan di sini juga disebutkan untuk memuliakan Tuhanmu. Jadi mari kita awali dengan mulia-mulia. Kita nyanyi dari PKJ nomor 2 dengan tetap berdiri ya 2 kali. Yuk. Mulia, mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Mulia, mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Silakan duduk. Ya, muliakanlah namanya. Kita muliakan namanya. Dia yang maha besar, dia yang maha kudus. Mari kita tunduk dalam doa, kita berdoa untuk pembukaan. Tuhan maha besar, Engkau maha mulia, Engkau maha kudus. Hanya satu-satunya yang kami sembah. Hanya satu-satunya yang kami muliakan. Karena memang besar kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh hadir di tempat ini. Kami tahu itu penyertaan Engkau semata. Tanpa penyertaan Tuhan, kami tidak ada apa-apanya. Kami tidak mampu bersyukur. Tuhan pimpin setiap kami di tempat ini. Kalau kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, terlebih lagi nanti kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Dani Purnama. Tuhan, Kau sendiri yang urapi hamba-Mu. Engkau mau buka telinga kami, hati kami untuk mendengar. Biarlah Tuhan hadir di tempat ini, kuasa Roh Kudus boleh menyertai setiap kami, sehingga kami boleh mengerti firman yang Kau sampaikan. Biarlah itu menjadi satu teguran dan satu tuntunan di dalam kehidupan kami. Di dalam kami melangkah menapakin hari-hari di masa-masa usinda seperti ini. Tuhan pakai setiap kami. Walaupun kami usinda, kami tidak loyo. Karena Tuhan beserta dengan kami.
Kiranya kami juga boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Hanya melalui doa, hanya melalui apapun yang kami bisa mengasihi sesama, memberikan kesaksian yang indah untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Pakai kami ya Tuhan, kuasai ruangan ini, biarlah ibadah ini boleh berlangsung dengan baik, dari awal, pertengahan, sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami mengucap syukur. Amin. Ada pembacaan dari Mazmur 138. Mazmur 138. Bait yang ke-4 sampai ke-8. Saya membacakan dari terjemahan baru TB2, Mazmur 138, 4 ayat 4 sampai 8. Sudah ya. Hendaklah semua raja di bumi bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebab mereka telah mendengar janji dari mulutmu. Hendaklah mereka bernyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, tetapi ia melihat orang yang hina. Orang yang sombong dikenalnya dari jauh. Walaupun aku berjalan dalam kesesakan, Engkau melindungi hidupku dari amarah musuhku. Engkau mengulurkan tanganmu, di tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikan segala-galanya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu tetap untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Amin. Kita amini ya, pemazmur sungguh indah di dalam menyampaikan syair-syairnya untuk memuji kebesaran Tuhan kita. Sebentar kita akan masuk ke kesaksian, pujian yang akan dibawakan oleh Angklung Simeon. Tapi sebelumnya mari kita menyanyikan lagu, mari kawan-kawan nyanyi gembira. Kita juga perlu bersukaria, kita perlu bersukacita, kita perlu gembira dalam memuji Tuhan. Jadi mari kawan-kawan kita nyanyi gembira. Kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya, maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagaikan surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi,
look upon me as I struggle alone. They say I've got nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. I know I'm not wealthy, and these clothes, they are not new. I don't have much money, but Lord, I have you, and that's all that matters, though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessing
Ya, pujian yang sangat indah. Biarpun dunia melihat kita seolah berstruggle, jadi berjuang sendirian, tetapi mereka salah karena kita tidak berjuang sendirian. Ada Tuhan yang mengasihi kita. Dia memberikan kita sukacita. Thank you Lord for blessing on me. Jadi terima kasih Tuhan untuk berkat yang boleh kita rasakan. Kita punya atap di rumah sehingga kita bisa tidur dengan nyenyak. Kita punya makanan di meja yang dapat kita nikmati. Kita punya sepatu di kaki kita. Tuhan memberikan kita kasih-Nya yang luar biasa dan keluarga yang indah. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami. Itu kata-katanya yang begitu indah ya. Mari kita sebelum mendengarkan Pendeta Dhani Purnama yang sudah siap di tengah-tengah kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Ayub, berfirman dan beriman dan berpengharapan pada Tuhan. Dari Ayub yang pertama, ayat yang 7 sampai 10 dan 42, pasal 42 ayat pertama sampai 6. Kita akan mendengarkan bagaimana Ayub beriman dan berpengharapan hanya pada Tuhan. Ayub seorang yang luar biasa. Mari kita nyanyikan sebelum itu dengan patut segenap yang ada. Kita diam, kita bersujud sembah. Kita juga hayati kata-katanya. Mari kita nyanyi. Bait pertama, ketiga, dan keempat. Patut segenap yang ada, diam dan sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan sungguh adil, patut dipermuliakan. Malah mengiringi Dia, Putra Allah yang esa, jaya dari jaya murni hadir dalam dunia. Kuasa iblis harus mundur, kegelapan pun anyam. Langit menutup wajah, kerumin sujud sembah, sungkem di hadapan Dia dan menyanyi tak lelah. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Mulia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan memberi kepada kami kesehatan, kesegaran, dan kerinduan untuk boleh hadir di rumah Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur kami juga boleh bertemu dengan sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami dalam persekutuan Usindah pagi ini. Syukur kami makin lengkap karena sebentar lagi kami juga boleh mendengar sapaan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami baca sungguh kemudian menjadi firman yang hidup dalam diri kami, yang menuntun kami, meneguhkan hati kami, menguatkan kami, supaya terus menjalani kehidupan di tengah berbagai pergumulan dan persoalan di dalamnya. Bersandar hanya kepada Tuhan, beriman dan berharap hanya kepada Tuhan. Tolong hamba-Mu di tengah segala keterbatasannya, pakai dia untuk menjadi alat saja di tangan Tuhan, menyatakan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, karena kami siap untuk mendengar.
Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Oma Opa dan saudara sekalian. Pak Kuncoro mengingatkan saya jangan cuma Oma Opa yang disapa, karena Pak Kuncoro bilang saya belum Opa ya. Jadi Oma Opa dan saudara-saudara sekalian ya. Baik. Tadi ada yang sempat foto waktu angklung main nggak? Efrat bisa tayangin nggak fotonya? Nggak keburu ya? Itu berbeban berat semua kali nyanyinya ya tadi ya. Ngapalin itu kan pasti kan ya. Semua merengut saudara kalau lihat itu ya. Serius betul gitu ya. Satu-satu. Lalu baru senyum itu setelah cereng selesai. Lega kayaknya ya. Senyum satu-satu duduk kayaknya udah lepas gitu. Waduh, tadi kalau ada fotonya coba perhatiin deh ya. Padahal lagunya tadi, ya memang kita itu nggak kaya, kita nggak punya banyak uang, tapi kita bisa tidur nyenyak karena tempat tidur yang baik, punya sepatu gitu ya, makanan, punya temen, tapi mainnya sembari takut kelewat ya. Iya. Nggak berani ya kalau nggak pakai itu ya? Nggak berani? Nggak pede? Iya, sebenarnya begitu memang ada partitur pasti kita kemudian jadi cenderung lihat ke situ ya. Oke, udah nggak apa-apa jangan dipaksa kalau belum ketemu fotonya ya. Ya, Om Opa saudara-saudara sekalian kita membuka dari Ayub 1. Ada 2 bagian Alkitab, jadi pasal pertama nanti pasal yang terakhir. Ayub 1 dan Ayub 42. Ayub 1 hanya 3 ayat kita baca. Ayub 1 ayat 7 sampai 10. Lalu nanti Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Ya. Ayub 1 ayat 7 sampai 10. Lalu Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Tuhan bertanya kepada iblis, "Dari mana engkau?" Jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan berkeliling menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sesungguhnya tak ada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan keluarganya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu." Lalu kita baca pasal 42. Sabar, ada yang bisa bantuin, berhentiin. Kadang kalau gitu makin bingung kita matinya ya. Bantuin. Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Iya. Oke. Waduh iya Bang. Sampai lupa ada satu lagi ya Tante ya. Iya. Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Nah ini bagian terakhir. Jadi di awal tadi kita sudah baca, ini bagian terakhir. Bagaimana Ayub menyaksikan bahwa Tuhan tetap baik. Lalu jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Engkau bertanya, siapakah dia yang menyelubungi rancanganku tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang terlalu ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, akulah yang berfirman. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri
memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Terpujilah nama Tuhan. Toh ini yang tadi ya. Kan semua mandangnya ke situ ya. Mandangnya ya. Ya udah jangan ditampilin terus-terusan, nanti nggak mau tampil lagi ya. Tapi buat belajar ya, kalau bisa ngapal mungkin lebih enak ya. Kalau bisa ngapal, tapi malah jadi beban lagi ngapal lagi ya, susah lagi. Sudah hafal kan sebenarnya kan, tapi begitu ada ini, akhirnya jadi tertuju. Baik, mana yang benar? Percaya pada Tuhan itu pasti beres hidupnya, pasti aman, pasti lancar, sukses terus. Atau ikut Tuhan tuh susah terus, menderita terus. Mana yang benar? Dua-duanya salah ya Om ya? Dua-duanya salah ya? Gimana maksudnya tuh Om? Yang gak ada hidup yang sukses terus ya? Sukses terus. Tapi juga gak ada yang susah terus gitu kan ya? Iya. Tapi yang pasti memang kita tahu ikut Tuhan itu gak berarti kita bebas dari masalah ya. Karena soalnya ada pandangan di gereja tertentu yang mengatakan kalau ikut Tuhan pasti hidupnya gampang. Pasti hidupnya sukses terus. Gak pernah sakit. Ya. Saya tuh pernah datang ke dokter ketemu sama anggota jemaat. Om. Lalu anggota itu tanya, Pak Pendeta, siapa yang sakit? Ya saya bilang saya meriang. Loh, terus dia bilang, kok pendeta sakit? Emang gak boleh? Loh, saya bilang emang gak boleh sakit ya? Karena rupanya ada dalam pandangan tertentu tuh ya. Kalau sakit itu berarti ada dosa. Ya, berarti gak percaya sama Tuhan gitu. Nah itu pandangan teologi sukses namanya. Anak Tuhan itu mesti sukses, gak pernah sakit, gak pernah gagal, hidupnya enak terus. Itu teologi sukses. Itu juga nggak benar ya. Tapi juga bukan berarti kalau ikut Tuhan itu harus susah terus, menderita terus. Ya enggak. Ya. Yang pasti ikut Tuhan itu harus pikul salib. Nah, pikul salib ini kan orang yang kaya, orang yang nggak kaya, orang yang sehat, orang yang sakit, semua harus pikul salib kalau ikut Tuhan. Benar ya? Hari ini kita bicara soal, kalau soal Ayub nih, mestinya sih kita udah semua tahu lah ya. Saya mulai dengan sebuah kisah aja. Ini saya ambil dari buku, judulnya When Bad Things Happen to Good People. Kala atau ketika hal-hal buruk menimpa hidup orang baik. Malah kadang kita lihatnya gitu ya. Orang baik tuh malah ada aja gitu ya. Sampai ditulis nih dalam buku ini, When Bad Things Happen to Good People. Yang nulis seorang rabi Yahudi. Yahudi sampai sekarang tuh agama Yudais namanya. Dan ada guru-gurunya. Rabi Yahudi namanya Harold Kushner. Ini pendetanya orang Yahudi yang terkenal sekali. Harold Kushner ini seorang rabi Yahudi yang menghabiskan sebagian besar waktu hidupnya untuk membuat orang lain percaya kepada Allah Yahweh. Ya. Kalau ada yang bunyi-bunyi gitu jangan digalakin, udah nggak usah digalakin. Makin digalakin makin bingung matiinnya, percaya deh. Nah, saya yang lupa nyampe mana tadi jadinya. Iya ini, ya. Dia ini rabi guru yang berusaha sepanjang hidupnya itu membuat orang lain percaya kepada Allah. Orang baik ini. Ia punya seorang anak laki-laki namanya Aaron, anak yang cerdas dan periang, pinter. Bahkan waktu
belum genap 2 tahun, ya bisa apal ini dan itu, terutama menghafal nama-nama dinosaurus. Namanya susah kan itu kan ya, nama-nama susah, tapi hafal anak ini. Tunjukin gambarnya dia bisa sebut namanya. Ya. Mampu menjelaskan dengan sabar pada orang-orang yang ada di sekitarnya bahwa ini binatang hebat dulunya, tapi harus punah karena begini dan begitu. Anak belum 2 tahun loh, hebat banget ya. Bangga sekali Harold Kushner dan istrinya punya anak seperti ini. Tapi keadaan mulai kemudian berubah, memprihatinkan saat kesehatan Aaron ini menurun drastis pada usia 8 tahun. Mulai tidak normal pertumbuhannya. Berat badannya tidak pernah naik lagi ketika umur 8 tahun. Dan bahkan rambutnya mulai rontok. Anak umur 8 tahun udah rontok. Kalau Pak Toba rontok ya wajar ya Pak ya. Saya juga mulai rontok-rontok nih. Makin luas nih bagian sini nih. Ini anak umur 8 tahun. Berat tubuhnya udah nggak naik. Lalu rambutnya rontok. Bahkan setelah diperiksa, dokter memvonis dia kena yang namanya penyakit progeria. Progeria nih apa ini? Penuaan cepat. Jadi sangat cepat menua. Dengan penyakit itu, tinggi badan Aaron tidak akan pernah lebih dari 3 kaki itu berapa ya Pak? 90-an senti ya? Nggak nyampe 1 meter. Iya. Jadi divonis nggak akan nyampe 1 meter tingginya. Lalu tidak akan berambut di sekujur tubuhnya. Dan akan meninggal pada awal usia belasan tahun. Jadi sudah ditebak, sudah diprediksi. Gimana kalau saudara jadi orang tuanya? Atau punya cucu yang kayak seperti itu? Aduh, pedih banget ya. Harold Kushner mengisahkan saat-saat awal dia mendengar kabar penyakit anaknya. Ia merasa bahwa sebagai pimpinan agama yang masih muda waktu itu, ia merasa sudah diperlakukan tidak adil oleh Tuhan. Saya sudah memberi waktu untuk bikin orang lain percaya kepadamu Tuhan. Kok ini anak saya nggak dijagain? Kira-kira gitu ya. Ia bergumul hebat. Ia merasa apa yang dilakukannya adalah hal-hal yang baik. Selalu mencoba memberikan pelayanan yang terbaik buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Memiliki komitmen pelayanan yang luar biasa. Yang bahkan kalau dibandingkan dengan orang lain jauh lebih hebat. Merasa yakin juga bahwa dia berada di jalan Tuhan dan melakukan pekerjaannya dengan setia. Ia bergumul, apakah Tuhan ada atau tidak? Bah, ini seorang guru loh, guru agama, sampai bisa bergumul, ini Tuhan ini sebenarnya ada apa enggak ya? Kalau ada, kenapa dia dibiarkan mengalami hal-hal seperti ini? Bahkan di akhir bukunya sampai dia menulis, Harold Kushner menyimpulkan gini, Tuhan ada, tapi dia tidak maha kuasa. Waduh, sampai begitu ya kesimpulannya ya. Tuhan tidak dapat melakukan segalanya. Ia hanya dapat melakukan hal-hal penting dan besar tertentu saja. Saking kecewanya ya. Dia tidak menolak bahwa Tuhan ada, tetap ada. Tapi berarti dia nggak berkuasa apa-apa. Nggak berkuasa segala-galanya. Ada hal-hal yang tidak bisa dikerjakannya. Kadangkala kita pun bergumul dengan keadaan yang mirip-mirip. Ya. Mempertanyakan kemahakuasaan Tuhan. Bahkan mungkin mempertanyakan Tuhan ini ada enggak sih? Ya. Ketika kita mengalami berbagai pergumulan, persoalan, sakit yang enggak sembuh-sembuh, ya. Persoalan-persoalan di tengah keluarga, pertemanan,
merasa ditinggalkan, kehilangan orang yang dicinta, merasa kesepian. Ada begitu banyak rentetan persoalan dalam hidup ini yang kemudian bisa saja membuat seseorang tiba pada titik, jadi Tuhan ini ada enggak ya? Atau kalau Tuhan ada, Tuhan tuh maha kuasa enggak sih? Kok kayak saya nggak bisa dijagain oleh Tuhan? Kok saya dibiarkan seperti ini? Kenapa saya harus menderita padahal saya berusaha hidup dengan benar sebagai orang yang juga baik mengerjakan apa yang Tuhan mau? Mungkin kita pernah ada di titik-titik seperti itu. Nah, pendeta Ayub Yahya, bukan Ayub yang tadi berarti, ini Ayub Yahya ya. Dulu pendeta GKI Kayu Putih, saudara. Tapi kemudian pindah ke luar negeri, ke Melbourne sekarang, jadi pendeta di sana ya. Dalam sebuah tulisannya menyatakan bahwa ada memang 3 macam penderitaan. Penderitaan yang karena kita lalai, ya bisa kan ya, karena nggak menjaga kesehatan, tidurnya kurang, main WA terus atau main YouTube terus gitu ya, nonton terus, kurang tidur, terus jadi sakit. Lah ya salahnya sendiri kan itu berarti. Jadi ada sakit menderita karena kelalaian sendiri. Yang kedua, memang ada penderitaan itu karena orang lain. Ya, kita jadi menderita karena orang lain yang nggak benar. Iya ya, ada karena ditipu kita habis-habisan. Lalu lagi jalan benar-benar di jalur yang benar, ditabrak orang mabok misalnya. Kan ada saja peristiwa kayak gitu kan. Tapi yang ketiga, nah ini, ada juga penderitaan yang memang mau dipakai Tuhan untuk sesuatu yang jauh lebih besar, yang jauh lebih baik, supaya iman kita makin dipermurni. Nah, yang terakhir inilah yang kita pelajari dari hidup Ayub. Siapa Ayub? Kita semua sudah paham. Ya, siapa Ayub kita semua sudah paham. Ayub itu disebut sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Itu ya yang kita baca. Bahkan kalau di bagian-bagian sebelumnya, di ayat 4 dan 5, menunjukkan salah satu perbuatan Ayub sebagai orang yang takut akan Tuhan. Orang yang menjauhi kejahatan. Tiap pagi panggil anak-anaknya. Dia tahu anak muda pasti malam sebelumnya berpesta nih, ya. Maka dia panggil anak-anaknya untuk memberikan persembahan korban pada Allah supaya menguduskan lagi anak-anak yang sudah melakukan yang tidak benar itu. Ya. Mempersembahkan korban bakaran sebagai penebus dosa untuk apa yang sudah dilakukan anak-anaknya. Dia jadi orang tua yang peduli, baik, dan memikirkan betul keselamatan anak-anaknya. Apa yang dilakukan Ayub tadi diceritakan tidak luput dari perhatian Tuhan kan? Maka waktu dia panggil iblis, kamu perhatiin gak hambaku Ayub gitu kan? Tuhan tahu betul apa yang dilakukan Ayub. Allah tahu apa yang dikerjakannya dan memandang semua yang dikerjakan Ayub itu sebagai sebuah kebaikan. Bahkan dikatakan tidak ada orang di bumi seperti Ayub. Tapi ya biasa, iblis gak mau kan, tinggal diam kalau ngelihat ada anak Tuhan yang hidupnya bagus, enak begitu ya. Dia mengatakan bahwa kebaikan dan kesetiaan Ayub itu, kata iblis, karena ia diberkati Tuhan. Coba kalau nggak diberi kekayaan kayak gitu ya, katanya. Pasti dia berubah tidak setia. Kenapa dia begitu saleh? Ya karena engkau menjagai, katanya, memagari dia. Coba kalau dibiarin, jangan ada pagar. Ya. Lalu di titik itulah, kalau dilanjutkan ceritanya tadi, Tuhan bilang, oke, silakan kamu uji hambaku itu. Asal jangan cabut nyawanya, itu ya. Tuhan mengizinkan iblis untuk membuktikan apa yang dikatakan iblis itu salah sebenarnya. Boleh lakukan apapun, jangan bunuh Ayub, itu aja. Dan kemudian terjadilah, kalau diceritakan itu ya di pasal 1 dan pasal 2 itu, rupa-rupa kemalangan dialami oleh Ayub. Apa aja?
lembu, sapi, keledai-keledainya dirampas orang Sheba, dirampas dulu. Sementara penjaga-penjaganya dibunuh. Kambing domba dan penjaga-penjaganya, kalau tadi kan lembu sapi, keledainya dicuri orang. Kalau kambing domba dan penjaga-penjaganya mati disambar api dari langit. Unta-untanya dirampas orang Kasdim, habis semua. Bukan hanya itu, ke-10 anaknya mati tertimpa rumah yang roboh karena angin ribut dalam sekejap. Tambah lagi sekujur tubuhnya penuh dengan barah yang busuk, sampai dia harus ambil beling untuk nggaruk. Aduh, ya. Bahkan istrinya, wah ini orang yang paling dekat, menyuruh dia mengutuki Allah dan mengolok-ngolok kesalehan suaminya. Habis sudah ini semua ya. Harta habis, anak habis, badan sakit semua. Istrinya juga sama mengolok-ngolok dia. Waduh, kalau kita jadi Ayub, apa yang terlintas dalam benak kita? Hidup kok gini amat ya? Mungkin kita bilang, Tuhan kok gini amat ya? Tuhan jahat amat, Tuhan lupa sama saya jangan-jangan. Tuhan tidak peduli pada saya. Ayub pun sempat bertanya kepada Tuhan. Nah, jangan berpikir Ayub tuh orang yang super hebat yang gak pernah mempertanyakan Tuhan. Bertanya kepada Allah kok. Mengapa aku diperlakukan seperti ini? Mengapa ia diperlakukan sampai demikian menderita? Ayub juga protes dan mengajak Allah ikut hitung-hitungan loh. Berani juga loh. Ya. Ayo hitung-hitungan Tuhan. Allah menjawab keluhan Ayub dengan bilang, aku bukanlah Allah yang curang, yang senang umatnya sengsara. Enggak. Dia mau melihat sedalam apakah iman dan pengharapan orang-orang yang katanya percaya kepadanya. Apakah hanya karena selama ini diberkati, lalu jadinya dekat sama Tuhan? Apakah karena selama ini memang hidupnya berkecukupan, sehingga dia dengan mudah bisa beribadah kepada Tuhan? Atau dalam segala keadaan pun, Ayub tetap beriman, berharap dan beribadah hanya kepada Tuhan. Menarik, setelah rangkaian yang panjang, bahkan teman-temannya, sahabatnya datang juga menyalahkan dia. Kadang gitu ya, datangnya teman bukannya bikin tenang, malah bikin persoalan lagi. Malah disalah-salahin lagi ya. Coba cari, jangan-jangan kamu ada dosa yang tersembunyi. Coba pikirin, kamu jangan-jangan ada hal yang masih belum diakui di hadapan Tuhan. Malah jadi tambah beban hidup ya. Jadilah teman yang sebenarnya duduk diam saja kalau ada rekan yang sedang bergumul berat itu ya. Speechless kan itu sebenarnya kan. Ya sudah, duduk temani. Nggak usah kemudian digurui, nggak usah kemudian dipersalahkan. Doakan, dukung. Nah, menarik, di bagian terakhir dari pergumulannya itu, nah tadi yang kita baca, Ayub 42 ya. Setelah kemudian berani hitung-hitungan nama Tuhan itu, dan Tuhan menjawab dia. Setelah bertemu sendiri dan mendapatkan jawaban dari Tuhan, Ayub di 42 ayat 6 bilang apa? Aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Kalau sebelumnya Ayub berani protes kepada Allah, tidak terima tentang kesengsaraan yang menimpanya, katakan, kini aku menyesal. Aku mencabut perkataanku yang telah mengeluarkan kata-kata seperti itu kepada Tuhan. Sebaliknya, Ayub setelah mengalami penderitaan yang hebat itu, dia bisa berkata begini, ya betul, Allah tuh sanggup melakukan apapun dan tidak ada rencananya yang gagal. Mungkin kalau dia nggak ngelewati persoalan itu, dia ngerasa ya semua berjalan baik aja apa adanya.
Tapi dengan mengalami semua ini dia bisa lihat, iya ya Tuhan itu ada dan dia melakukan segalanya dan tidak ada rencananya yang gagal. Sebuah pengakuan itu. Itu namanya orang beriman. Ya. Bukan sekedar ya saya percaya. Tapi mengakui bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu sanggup untuk melakukan segalanya. Dan kalau Tuhan sudah merencanakan, tidak ada rencananya yang bisa meleset dan gagal. Yang kedua, yang Ayub belajar adalah dari peristiwa hidupnya itu, ia bisa melihat dan merasakan sendiri karya dan rencana Allah di tengah hidupnya. Ini menarik, dia katakan kalau dulu hanya dari kata orang aku mengenal Tuhan. Tapi sekarang mataku sendiri tertuju melihat pada Tuhan. Ada banyak kita ini kan sudah jadi Kristen sejak lahir ya. Bener ya? Kadang-kadang orang yang Kristennya sejak lahir itu merasa sudah apa ya? Ya sudah begitulah gitu ya. Ya, kenal begitu aja gitu kan. Ibadah ya sudah teratur, dari kecil sudah dibiasakan. Cuman akhirnya imannya itu hanya dari kata orang. Dari kata guru sekolah minggunya, dari kata orang tuanya, dari kata temennya. Ayub ketika menyelesaikan pergumulan hidupnya, tiba pada kesimpulan, segala yang kualami ini membuat aku sekarang mengenal Tuhan bukan hanya dari kata orang saja. Sekarang aku lihat sendiri, alami sendiri. Nah ini sebuah pembelajaran buat kita. Ia tahu di balik semua persoalan yang dialami, kedukaan dan sengsara dia rasakan, Allah ada, Allah tetap bekerja, dan Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Allah tidak ada rencananya yang gagal. Tujuannya jelas, supaya kemudian Ayub makin beriman, makin kenal Tuhan, makin mengalami sendiri siapa yang dia percaya. Ujungnya, dipulihkan ya. Tadi kita nggak lanjutin aja. Kalau dibaca terus sampai ayat ke belakang, ayat 10. Ia dipulihkan oleh Allah. Kekayaannya dipulihkan 2 kali lipat. Udah kaya jadi super kaya ini ya. Saudara dan teman-temannya kembali datang kepadanya, memberi berbagai bantuan. Ternak kepunyaannya bertambah banyak. Balik lagi dapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan yang cantik. 10 lagi ya. Balik lagi, berumur panjang sehingga dia bisa melihat keturunannya sampai keturunan keempat. Keturunan keempat tuh berarti cicit ya. Aduh, luar biasa ya. Tapi lewatin tuh yang namanya lembah kekelaman itu ya. Jangan berhenti di lembah kekelaman itu lalu kemudian udah gak mau ngapa-ngapain lagi. Enggak. Justru dilihat, sekarang bukan lagi dari kata orang aku mengenal engkau. Tapi aku mengenal engkau, lihat dengan mata kepala sendiri dan mengalaminya. Saya nggak tahu sedang ada persoalan dan pergumulan apa dalam hidup oma opa dan saudara-saudara sekalian saat ini. Ya. Tapi yang pasti kan memang tidak ada seorang pun yang bebas dari persoalan kan ya. Semua punya pergumulan masing-masing. Semua punya salib yang harus dipikul masing-masing. Ya. Yang pasti dalam setiap pergumulan hidup kita, di tengah kita pikul salib itu, kita gak sendirian. Ada Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal seperti ini, Ia mau supaya kita kenal sama Tuhannya itu bukan lagi dari kata orang, bukan lagi dari cerita orang, tapi karena saya melihat sendiri dan ngalami sendiri. Diceritakan satu hari seorang anak ngeluh pada ayahnya tentang hidupnya yang sulit, penuh pergumulan, penuh persoalan. Dia gak tahu mesti ngapain lagi. Pengennya menyerah aja, berhenti.
Ia lelah berjuang. Setiap satu persoalan selesai, bahkan belum selesai udah muncul persoalan lain. Tambah lagi persoalan lain. Ayahnya mengajak dia masuk ke dapur. Ya. Untuk jawab nggak pakai ngomong. Ke dapur, ambil wortel, telur mentah, sama bubuk kopi. Ya. Direbus air panas. Masukin wortel, masukin telur, masukin bubuk kopi. Ya. Setelah sekian lama direbus itu, lalu agak didinginkan, diambil kan wortel. Coba kamu pegang. Wortel yang tadinya keras waktu belum direbus, setelah direbus jadi malah benyek ya. Lembek kan. Telur yang tadinya gampang pecah, setelah direbus air panas jadi keras, nggak gampang pecah. Kopi gimana kata bapaknya? Nah, setelah direbus dimasukin air panas jadi mengubah air warna hitam dan harum, ya. Nah, bapaknya bilang, kamu nak, setelah direbus air panas persoalan itu, kamu itu wortel, telur, apa kopi? Mikir ya. Iya, sekarang ini saya jadi wortel kalau begini, kata anaknya ya. Malah jadi lembek kan ya. Malah jadi habis, dia bilang. Maka bapaknya bilang, persoalan itu bisa membuatmu jadi seperti telur. Yang tadinya gampang pecah, malah jadi kuat dan bisa dimakan setelah direbus. Atau malah lebih hebat lagi, jadi seperti kopi. Malah ikut mengubah suasana dan bikin harum. Jadi kesaksian buat yang lain. Sama, pertanyaan yang sama buat kita ya. Jadi oma opa saudara ini kalau lagi ngadepin pergumulan, persoalan, kita ini wortel, telur, apa kopi ya. Orang yang beriman dan berpengharapan kepada Tuhan berarti tahu betul Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Tahu betul Tuhan ada. Dan tahu betul tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dan karenanya mari kita berjalan melanjutkan kehidupan, jangan berhenti. Ya, berjalan bersama dengan Tuhan, bersandar pada kekuatan Tuhan, yang kita tahu justru lewat berbagai persoalan hidup ini, mau mendidik kita, mempermurni iman kita, supaya kemudian kita makin mengenal Tuhan. Bukan lagi dari kata orang, tapi karena mataku melihat sendiri, dan aku mengalami sendiri keajaiban cinta kasih Tuhan. Selamat melanjutkan perjalanan hidup. Tuhan menolong dan menguatkan kita. Amin. Persembahan pujian oleh angklung kembali? Enggak. Oh, enggak ya. Enggak ya. Ayat apalannya ya? Iya, Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan. Apalagi? Dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ini kan kata-katanya ya. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalan. Pakai di foto, dibuka aja Alkitabnya, sama aja kan ya. Iya, mungkin lebih keren ya kalau di foto ya. Habis ayat mas langsung doa syafaat ya kalau ya. Kalau di Usinda doa syafaatnya langsung doain yang ulang tahun? Iya. Soalnya rada beda sama yang kalau itu persekutuan dewasa. Kalau persekutuan dewasa doanya nanti. Yang ulang tahun nanti ada yang doain sendiri, bukan di syafaat.
Biasanya penatuannya yang doain. Oh ini semua jadi satu di doa syafaat ya. Iya. Baik, ada beberapa pokok doa syafaat saya sudah terima dari Ibu Dini. Kita berdoa untuk Ibu, ini bacanya saya takut salah. Sekin. Tuh, ya. Sekin. Ana baru operasi pipi kiri bagian bawah, berarti sini kali ya. Ya. Lalu ada pemulihan kesehatan mata Ibu Diana. Ya, setelah operasi katarak. Kita juga berdoa buat kesehatan pengurus dan seluruh jemaat Usinda beserta keluarga. Lalu program kerja Komisi Usinda. Lalu juga kita berdoa buat pembangunan gedung gereja kita. Ya. Yang berulang tahun ada Ibu Yuni Tanumi Harja, Ibu Arina, Ibu Lisda, Bapak Bahtiar Winata, dan Ibu Sekin tadi. Ibu Sekin tadi ya. Sekin Ciu. Oke. Kita juga berdoa untuk berpulangnya pendetaan dari Ismail. Ya. Termasuk guru, bukan guru langsung saya, tetapi beliau adalah guru lewat tulisan-tulisannya. Kalau ibu bapak dengerin saya renungan khotbah, hampir tiap kali saya mengutip dari seri Selamatnya Pak Andar ya. Sekarang masih disemayamkan di gereja di GKI Samanhudi, dan besok mungkinannya yang akan dikremasi. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami membawa pokok-pokok syafaat kami. Kami mengawalinya mengingat negeri kami tercinta Indonesia. Kami sedang ada dalam peralihan kepemimpinan setelah terpilihnya presiden dan wakil presiden, dan akan memulai tugas mereka di bulan Oktober nanti. Kami juga sedang menuju pilkada. Biarlah kami juga mendapat pemimpin atau kepala daerah yang baru, yang punya hati nurani, yang bersih untuk bekerja keras bagi kebaikan seluruh rakyat. Jagai negeri kami Tuhan, negeri yang kaya dengan limpahan berkat Tuhan, supaya kami menikmati dan mengelola berkat-berkat Tuhan itu dengan bertanggung jawab. Kami berdoa Tuhan buat gereja Tuhan, termasuk di dalamnya GKI Gading Serpong. Kami bersyukur kami boleh menjadi bagian gereja yang besar ini. Kami bersyukur kami menjadi bagian komunitas Usinda yang ada di sini. Biarlah Tuhan memberkati para pendeta, penatua, badan-badan pelayanan, aktivis, tim-tim kerja, anggota jemaat, dan seluruh simpatisan yang bergabung di dalamnya. Supaya kami punya kesatuan hati untuk melangkah bersama, memuliakan Tuhan dengan berbagai kemampuan talenta yang Tuhan beri pada kami, dan jauhkan kami dari rupa-rupa kekacauan, konflik, dan perpecahan, supaya gerak langkah kami bukan menjadi sandungan buat yang lain, tapi justru mendatangkan berkat buat sesama kami. Kami rindu bersama untuk mewujudkan adanya gedung gereja untuk kami gunakan beribadah dan aktivitas-aktivitas gerejawi lainnya. Kami bersama sedang saling mendukung untuk mewujudkan itu. Biarlah ada kesehatian di antara panitia, dan kebutuhan-kebutuhan dana, tenaga yang ada untuk mewujudkan gedung ini boleh terpenuhi pada waktunya. Kami berdoa juga Tuhan untuk program pelayanan Komisi Usinda. Berikan kesehatan untuk para pengurusnya, dan biarlah kegiatan-kegiatan yang sudah dirancang dan direncanakan sungguh boleh terwujud, terlaksana, mendatangkan kegembiraan, sukacita, dan semangat buat jemaat Usinda di tempat ini. Kami berdoa buat kesehatan setiap kami. Kami mohon kekuatan, kesehatan, kesegaran dari Tuhan, supaya dengannya kami boleh melakukan aktivitas kami dengan baik tanpa terhalang oleh sakit. Kami berdoa Tuhan untuk
pemulihan kesehatan bagi saudara-saudara kami, Ibu Sekin dan juga Ibu Diana, pasca operasi yang sudah mereka alami. Dan biarlah tindakan operasi yang terjadi itu menjadi alat di tangan Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan dan pemulihan buat mereka. Kami berdoa bersama untuk rasa kehilangan yang dialami jemaat GKI Samanhudi dan juga banyak orang dengan berpulangnya Pendeta Emeritus Andar Ismail. Berbagai karya yang dihasilkan beliau telah membentuk, mendidik, mengajar banyak orang, dan memberkati banyak pelayanan. Biarlah di tengah rasa duka yang ada, Tuhan jagai Ibu Stan dan anak keluarga, supaya mereka diberi kekuatan dan penghiburan, dan juga seluruh prosesi penghiburan boleh dilaksanakan dengan baik, menguatkan dan meneguhkan jemaat Samanhudi di sana. Kami berdoa juga Tuhan untuk pergumulan yang dihadapi setiap kami. Mungkin ada di antara kami yang juga sedang tidak fit kesehatan tubuhnya. Mungkin di antara kami ada yang sedang bergumul mengenai penghidupan sehari-hari, mengenai kesehatan anak, menantu, cucu. Kami bergumul mengenai pendidikan anak-anak atau menantu cucu kami. Dan biarlah di tengah berbagai pergumulan itu, kami tidak merasakan kesepian, karena kami berada dalam genggaman tangan Tuhan yang mau terus menuntun dan mengiring perjalanan kami. Ajar kami untuk tetap setia, beriman dan berharap hanya kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun beberapa hari ini. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Yuni Tanumiharja, Ibu Arina, Ibu Lisda Suwirya, Bapak Bahtiar Winata, dan juga Ibu Sekin Chiu. Biarlah Tuhan menyertai di dalam setiap hal yang mereka butuhkan. Biarlah berkat Tuhan tepat pada waktunya mereka alami dan rasakan. Perjalanan waktu kehidupan, bertambah lagi usianya 1 tahun, berarti juga bertambah-tambahlah kasih karunia dan anugerah dari Tuhan buat saudara-saudara kami. Dan biarlah mereka menikmati berkat Tuhan itu dan menjadi saluran berkat buat kebaikan yang lain. Kehadiran mereka di tengah keluarga, tengah kerja, usaha, dan pelayanan, juga biarlah itu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pendeta Dhani Purnama. Ayub memang sangat menginspirasi kehidupan kita. Tapi saya yakin sebagai warga senior, sebagai kita yang sudah masuk di Usinda, kita semua pasti sudah melihat dengan mata sendiri bagaimana kebaikan Tuhan. Siapa yang belum melihat itu? Nggak ada kan? Karena pasti sudah mengalami. Kalau masih muda mungkin, enggak, saya masih nggak ngalamin, mungkin. Tapi sebagai warga senior, sebagai warga ini, kita banyak kali melihat dengan mata sendiri bagaimana Tuhan menyertai kita. Saya yang kanker, bagaimana Tuhan melindungi, membuat ini. Lalu kita dulu pernah beli tanah, lalu diambil begitu saja sama orang, lalu hilang begitu saja gitu ya. Dan semua sampai bilang, gimana kamu nggak kepikir mengenai itu? Saya bilang kalau memang Tuhan ngendakin itu bukan milik saya, ya kenapa enggak gitu. Tuhan kan ini. Tapi dengan iman yang seperti itu malah balik gitu. Malah balik, punya saya saja, yang punya teman-teman hilang semua itu uangnya. Aduh,
Ya itu nggak tahu lah saya. Tapi teman-teman itu pada marah, pada mau cari pengacara dan lain sebagainya. Nah, hanya saja kita kadang-kadang tidak mau melihat, tidak mau membuka diri untuk melihat, buka hati untuk melihat bagaimana Tuhan sangat mengasihi kita. Makanya jangan ngeluh saja. Oke, kita dikasih kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dari segala-galanya. Kita akan menyanyikan Angkatlah Hatimu pada Tuhan. Kita mengangkat hati kita pada Tuhan. Ini lagunya asik loh. Tadi waktu kita latihan, beberapa jemaat joget. Ya. Yuk mari kita nyanyi. Katanya Bu Linda, nanti kalau selesai ayo joget bersama katanya, dia bilang. Ya lagunya asik banget. Ya, angkatlah hatimu pada Tuhan. Jangan lupa membawa persembahan. Mari kawan, kita ajak teman untuk datang menyembah. Jangan kita saja yang menerima berkat. Tadi berkatnya begitu bagus mengenai Ayub. Teman-teman yang lain mungkin belum dengar. Ayo datang ajak lagi ke sini. Sehingga lebih banyak lagi orang tahu dan menerima firman Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak Haleluya. Mari Nyanyilah, pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari Kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari Nyanyilah, pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari Kawan, ajak teman bersama menyembah. Beda. Cukup ya. Tapi waktu lagu ini nyanyi saya lihat ada yang banyak diam aja semua seperti katanya Pak Dani tadi.
terlalu serius. Kenapa lagunya saya ajak joget? Ya diam aja, lihat. Ikut senang karena pada hati yang gembira itu adalah obat. Nah itu dia. Jadi kita sebetulnya harus nikmati gitu ya. Nikmati supaya kita sehat. Baik, ya mari kita berdoa. Kita angkat doa kita untuk persembahan yang sudah kita lakukan. Tuhan terima kasih. Terima kasih karena berkat-berkat anugerah yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kalau pada saat ini kami boleh memberikan sedikit sekali untuk persembahan, kami tahu ya Tuhan, diri kami merupakan persembahan yang jauh lebih besar dari materi yang ada. Tapi ya Tuhan, Kau mau kuduskan persembahan ini. Engkau mau berkati setiap orang yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan Kau sendiri yang akan pimpin persembahan ini menjadi persembahan yang hidup di tengah-tengah kami bergereja. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sebagai penyanyian penutup, ini lagunya saya pilih agak susah. Tadi sampai saya ajak, kita melatih notasinya. Tapi sekarang kita langsung aja menyanyikannya. Kata-katanya sama persis seperti di Kidung Jemaat, ya Allah yang Maha Tinggi. Kita memuji Tuhan, Allah yang Maha Tinggi. Tapi ini dari PKJ. Dan ini agak susah katanya, beberapa pemusiknya sampai stres katanya. Dia bilang, aduh katanya, cari lagu ini siapa sih yang nyari katanya. Lalu saya hanya ingin cari lagu ini supaya nggak bosan gitu. Lagunya itu aja saya dengar nih. Katanya lagunya kok itu aja lah. Sekarang saya cari lagi lagu yang beda gitu ya. Ayo mari, ini ada di PKJ, jadi mari kita nyanyi, kita berdiri, kita nyanyikan nyanyian penutup Allah yang Maha Tinggi dari 3 baitnya ya, karena sekalian kita belajar. Ya Allah yang Maha Tinggi, Kau pencipta dunia ini, kami juga Engkau ciptakan, agar Engkau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau lahir di dunia ini, Engkau mati di kayu salib, Engkau rela mengganti kami, dari kubur telah Kau bangkit, kuasa maut tiada lagi. Pimpinlah kami sebab Engkaulah jalan yang benar. Ya Allah yang Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini, Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengorbankan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami
Mari kita berdoa. Tuhan, kami siap untuk kembali ke tempat kami masing-masing. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengarkan, apa yang kami nikmati bersama dalam ibadah ini, sungguh menolong kami untuk kami dengan setia, percaya, beriman, dan berharap hanya kepada Tuhan ketika menjalani kehidupan kami hari demi hari. Seperti kami tiba di sini dengan selamat, kami juga yakin Tuhan akan menuntun langkah kami hingga kembali dan tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Kini kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dalam kasih Tuhan. Udah 3 minggu ya saya absennya nggak ke persekutuan. Biasanya kita dalam suasana susah hati, duka cita. Rasanya kok waktu lama sekali ya, udah 100 hari saya ditinggal anak saya ke rumah Bapak. Rasanya waktu lambat berlalu. Namun jika dalam suasana sukacita, gembira, kemarin berkumpul dengan anak saya, cucu saya yang datang dari Belanda, rasanya hanya sekejap mata. Sekarang udah ditinggal pulang ke tempat mereka. Saat ini sendiri lagi, kesepian lagi. Namun nggak apa-apa. Masih ada seorang teman yang setia selalu menemani kita dalam hidup kita. Siapa dia tuh? Ya, Tuhan kita. Amin. Atas nama pengurus Komisi Lansia Usinda, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dani Purnama selaku pembawa firman kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Terima kasih juga kepada pemimpin pujian Bapak Rudianto, singer Ibu Hermin, Ibu Heti, pemusik Ibu Amelia, penerima tamu Ibu Shirley, Ibu Ko Ivy, multimedia Saudara Kelvin, Saudara Efrat, Ibu Evang. Tuhan memberkati pelayanan Ibu, Bapak-bapak semua. Pembaca warta saya sendiri, Susana. Tema persekutuan kita minggu depan tanggal 4 September, tema Yunus berbalik kepada Allah. Diambil dari Yunus pasal 2 ayat 1 sampai 10, ayat 3, 1 sampai 3. Pembicara Pendeta Andreas Loanka. Pemimpin pujian Ibu Heti. Singer Ibu Indrias Tuti, Ibu Kristina Kumala. Pemusik Bapak Kuncoro. Penerima tamu Ibu Lani Jayadi dan Ibu Tung Lenyo. Pembaca warta Ibu Yani Suryadi.
Apakah ada tamu yang hadir untuk pertama kali? Mohon untuk perkenalkan diri. Ada tamu yang pertama kali datang? Nggak ada ya? Pengumuman dari Komisi Usinda. Setelah persekutuan ada MMA dan latihan paduan suara. Dan kedua tanggal 30 Agustus hari Jumat ada kegiatan belajar melukis tempat di Geria Kasih pukul 9. Tanggal 30 Agustus hari Jumat tidak ada latihan angklung. Tidak ada. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Sampai bertemu minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua.